8 keterampilan, yaitu membimbing kelompok kecil dan juga perorangan. Kami beranggotakan ada saya, Rizky Eka Octavianum, ada Putri Victoria, lalu ada Muhammad Fatur Hildan, dan ada Rizka Agustina. Dan yang terakhir ada Dimas Makfur. Untuk urutannya dimulai dari saya, lalu ada Fatur, ada Putri Victoria, ada Rizka, dan yang terakhir ada Dimas. Mohon kerjasamanya, terima kasih. Nah, itu tadi penjelasan singkat dari saya mengenai Kerajaan Bali. Nah, kenapa saya menjelaskan Kerajaan Bali ini secara singkat? Karena saya mau mengadakan satu hal yang berbeda di kelas kita dari yang sebelum-sebelumnya. Ada yang tahu hari ini kita mau ngapain? Mau melaksanain agenda apa? Sudah tebak ya, kita mau ngadain kerja kelompok. Nah, kenapa saya menjelaskan ini secara singkat? Karena secara mendalam atau lebih rincinya akan kalian bahas di dalam kerja kelompok. Kerja kelompok ini akan saya bagi menjadi 3 kelompok dan anggotanya akan saya acak. Gimana, setuju nggak? Setuju. Oke, setuju ya. Kita akan acak anggotanya dimulai dari Fiona, tolong pindah ke Fia. Ya. Ini kelompoknya udah ini ya. 1, 2, 3. Terus Mira pindah ke Pian. Terus Sophie pindah ke Dea. Dan yang terakhir Muhantini pindah ke Ella. Oke, kelompok sudah saya acak dan ini sudah terbagi jadi 3 bagian. Lalu saya mau bagi lembar kerja. Ini yang terakhir. Lembar kerja sudah saya bagi. Selanjutnya tolong perhatikan lembar kerjanya dulu, pinjam ya. Di sini ada petunjuk. Buatlah kelompok sebanyak 7 sampai 8 orang, dan kalau saya perhatikan nih udah sekitar 7 sampai 8. Mungkin kelompok ini kurang hanya berempat saja karena banyak teman kita yang absen ya. Lalu sepakati satu nama kelompok kalian. Saya bebaskan apapun yang menjadi nama kelompok kalian, mulai nama planet, nama bunga, apapun itu, pokoknya sekreatif kalian. Nanti tolong tulis di atas nama kelompoknya. Jangan lupa nama anggotanya juga ditulis. Lalu kerjakan diskusi pada lembar kerja ini. Jadi untuk jawabannya kalian langsung aja tulis di lembar kerjanya. Dan tiap kelompok itu punya pertanyaan yang berbeda-beda. Kalau kelompok di sini tentang perekonomian, di sini tentang apa? Berimata dan sosial budaya. Oke, sosial budaya Kerajaan Bali. Berarti di sini tentang masa pemerintahannya. Oke, materi kita tentang Nusantara masa Kerajaan Hindu Buddha dengan submaterinya Kerajaan Bali. Tujuan dari saya mengadakan kerja kelompok ini, saya pengen lihat nih bagaimana tingkat kreativitas kalian di dalam kelompok, komunikasi kalian di dalam kelompok, dan tentunya kerjasama kalian antara satu teman dengan teman yang lain. Waktu pengerjaan kalian 40 menit, jadi tolong dimaksimalkan kerja kelompoknya. Kalau ada yang sudah, kasih tahu ke saya biar saya tahu mana kelompok yang sudah dan mana kelompok yang belum. Ada yang mau ditanyakan tentang langkah-langkah dari kerja kelompoknya atau sudah jelas? Jelas, Bu. Oke, bisa dimulai untuk kerja kelompoknya? Bisa. Ini kalian boleh loh untuk kayak letter U atau letter O, jadi nggak saling membelakangi. Itu supaya bisa ngobrol dengan santai aja. Kak Mira bisa di sini. Kenapa? Nanti kalau misalnya sudah, pilih satu orang untuk ngebacain ininya ya, hasil diskusinya.
Siapa Risma bisa maju sampingnya Wahyu? Bisa dekat-dekatan semua nggak apa-apa. Oh iya, saya hampir lupa nih. Tadi saya sudah ada kirim ada materi di grup kelas kalian. Kalian bisa buka untuk nambah mungkin sumber kalian untuk menyelesaikan tugas. Oh, temannya juga lagi. Kenapa? Saya tak punya HP. Oh, ini lah. Ini ada HP-nya. Canda deh ya. Kalau ada yang mau ditanyakan, silakan ditanyakan ya. Kalau misalnya ada teman kalian yang nggak ngerti atau kurang paham kita lagi ngapain atau materinya tentang apa, bisa teman-temannya yang paham bisa dibantu untuk ngejelasin. Ya, kalau ada yang bantuin bu, kalau ada yang nggak bantuin, siapa tuh? Anissa dia sendiri. Kalau ada yang ngerti gimana? Siapa yang nggak kerja? Iya bu. Kenapa nggak kerja? Masih sekolah bu. Udah sedikit. Bisa dibantu ya Wahyu untuk menjelasin. Kalau ada yang mau presentasi temannya salah satu orang dia harus tahu apa yang mau dibilang, apa yang mau dijelasin ke teman-temannya. Jadi juga harus paham materi. Nanti yang boleh, ini di salah satu temannya. Kalau ada yang sudah mas tahu saya ya. Oh ya, sudah bu. Kelompok yang sudah katakan. Oke. Selanjutnya berarti sesi presentasi. Saya pastikan kelompok ini sudah belum? Yang presentasi siapa? Oke, bisa. Kalau kelompok ini yang presentasi siapa? Oke, karena kita membahas tentang satu kerajaan, saya mau secara runtut dari pemerintah, ekonomi, baru terakhir sosial budaya. Jadi silakan kelompok asal pemerintah bacakan nama kelompoknya sama hasil diskusinya. Maju dong. Maju boleh. Oke, dengarin temannya ya. Silakan Jadi ini hasil diskusi dari kelompok kami. Kelompok kami yang bernama yaitu kelompok suci. Yang beranggotakan Wahyu, Ella, saya sendiri Susan, Erika, Riswa, Karwinda, Sofia, sama Tia. Jadi pertanyaan dari kelompok kami yaitu jelaskan bagaimana sistem pemerintahan Kerajaan Bali. Jadi jawaban dari kelompok kami yaitu Kerajaan Bali merupakan kerajaan yang bercorak Hindu yang terletak di Tampak Siring dan Pejam. Keluarga kerajaan memerintah secara turun temurun atau yang biasa kita sebut
Masehi. Dalam menjalankan pemerintahannya, raja dibantu suatu badan penasehat pusat, di mana badan ini bernama Panglapuan yang beranggotakan beberapa orang senapati dan pendeta Siwa dan Buddha. Beberapa raja yang pernah memerintah di Kerajaan Bali adalah Sri Kesari Warma Dewi, yaitu 914, lalu Ratu Sri Ugrasena 915 sampai 942, lalu ada Taba Hendra Warma Dewa 955 sampai 967. Itu saja, Bu. Itu saja dari kelompok kami. Terima kasih. Terima kasih. Anggotanya sama-sama ya, nggak beda ya. Nanti setelah ini ya. Nanti saya udah selanjutnya kelompok ekonomi silakan. Oke, teman-teman yang lain diperhatikan ya. Kami dari kelompok 2 dengan nama kelompok Afroditi, yaitu Nabila, saya sendiri Hanifah, Alfi, Fiona, Novian, dan Dea. Jadi dalam perekonomian, raja-raja di Bali memusatkan ekonomi di sektor pertanian, di mana sebagian besar warganya bekerja mengelola sawah, ladang, dan perkebunan. Selain pertanian, yang sangat menjadi unggulan ada pula peternakan dan perburuan yang perlu dikembangkan. Oke, sudah beri tutupan. Selanjutnya kelompok terakhir, silakan Aulia. Aulia bagus kita nih. Aulia. Ya, silakan. Teman-temannya mau Aulia ya. Sosial budaya terakhir, tolong diperhatikan temannya. Sosial budaya yaitu struktur masyarakat pada masa kerajaan Bali didasari atas 4 hal, yaitu pembagian golongan dalam masyarakat, pembagian warisan, kesenian, serta agama dan kepercayaan. Ibu kelompoknya apa, Bu? Nama kelompoknya neraka. Yang beranggotakan Mira, Yemima, Muhatini, saya sendiri, dan Rusmita. Agak serem ya, Oke, tadi kita sudah presentasi kelompok mengenai pemerintahan, ekonomi, dan sosial budaya, dan saya sudah merangkum pendapat-pendapat kalian tadi. Ada beberapa. Yang pertama, pemerintahan itu dinasti, jadi bentuknya secara turun-temurun. Siapa yang akan menjadi raja itu berasal dari generasi ke generasi. Undang-undangnya ini hukum putaran. Kalau sekarang kita mengenalnya Pancasila dan Undang-Undang 1945. Raja terkenalnya ada Udayana, lalu perekonomiannya lebih dominan ke sektor pertanian. Tapi selain dari pertanian dan juga peternakan, mereka juga mengembangkan kerajinan seperti perhiasan ataupun bangunan-bangunan kerajaan kayak itu. Lalu sosial budayanya, struktur masyarakat, kalian ada yang tahu mengenai kasta? Ada 4, apa aja? Mungkin itu saja. Kalian bisa bersiap-siap untuk istirahat. Semangat sekali ya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Waalaikumsalam. Gimana kabarnya anak-anak hari ini? Baik. Tetap semangat ya meskipun sedang menjalankan ibadah puasa semuanya. Ya. Ada yang masih ingat tidak pelajaran minggu lalu apa? Kerajaan Bali. Kerajaan apa? Bali. Bali. Oke, untuk materi pada minggu ini kita akan mempelajari tentang kerajaan yang ada di Sulawesi, yaitu kerajaan, ada yang tahu? Tarumanegara. Baik, ya. Kerajaan Islam. Kan kita belajar tentang kerajaan Buddha. Kita akan mempelajari tentang kerajaan Buddha yang ada di Sulawesi. Oh, betul.
Di sini saya akan menggunakan metode diskusi ya untuk materi yang kita akan pelajari hari ini. Jadi saya mohon untuk bagi kelompok mungkin cukup untuk sesuai dengan tempat duduk aja ya, 3 kelompok. Oke, untuk soalnya saya bagikan nanti ditulis nama kelompok serta jawabannya di sini. Silakan saya beri waktu 5 menit untuk berdiskusi. Jangan lupa ditulis nama kelompoknya. Ya, sesuai dengan jawabannya. Boleh, tapi bisa dengan barang diri ya, jangan di. Ya, sini kelompoknya 2 orang. Ya, biar jangan main biar. Ya Pak, jangan kursi aja. Emang dia kayak gitu Pak. Itu ada kursi. Mepet banget sih mereka. Gimana kita kan Iya, mau. Jawabannya cuma sedikit kamu. harus benar ya. Jawabannya salah kayak apa? Bapak kan belajar. Oh iya. Tapi masa mau salah terus? Pak Wahyu. Mana sih? Wahyu pasif, Pak pasif, Wahyu pasif. Sini mau ikut diskusi. Diskusi. Sofia, Indah, Iya Pak. jauh betul dari kelompoknya. Kenapa? Manusia. Ya. Kenapa? Baca lagi dia. Nah, Udah ada Pak, pesannya Pak. boleh kan? Ayo fokus diskusi ya. Belum belajar ya? Kalau kita belum belajar ya. Ya jangan kayak dia Pak. Nah, itu sebelum masuk ke pelajaran hukum itu umumnya dipengaruhi oleh pelajaran Jepang. Bapak. Merupakan wilayah salah satu wilayah dari kemenangan diraih oleh Gajah Mada. Dari sukses ya. Sebentar ya. Ya, yang salah satu warga negara Indonesia yang paling biru masyarakat Bukau. Kamu dari Kelapa itu sini ya?
Jadi selain itu, kan kita awalnya juga terus beralih ke belajar Islam. Ya. Gimana kelompoknya sudah selesai semua? Tunjuk satu orang kelompoknya untuk membacakan hasil diskusi kelompok kalian. Cukup di tempat saja, nggak usah maju. Pak, diskusi kelompok dua. Ya, kelompok satu siapa? Sudah dipilih orangnya? Sudah. 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 Oke, kelompok tiga? Sudah. Sekarang kelompok satu untuk kelompok Jangan kelompok satu untuk mempresentasikan diskusi kelompok. Jadi diskusi dari kelompok kami itu kan tentang Islam, bukan dalam masalah jadi menurut kelompok kami itu karena sebelum jadinya kerajaan Islam itu kan diduga mempengaruhi ajaran Hindu dan Buddha dari kerajaan masing-masing. Baik, terima kasih. Apa dulu buat kelompok selanjutnya untuk kelompok dua silakan. Pak, kelompok tiga dulu Pak. Jadi tentang kejayaan Kesultanan Buton pada abad ke-17. Jadi pada abad ke-17 Kesultanan Buton sudah mengembangkan sistem perpajakan dan Kesultanan Buton memiliki sistem yang sangat baik dalam hukum yang ditegakkan secara setara bagi seluruh masyarakat hukum pada masa itu. Oke, terima kasih. Apa dulu buat kita ngomong sini? Siapa yang mau presentasi? Saya Pak, kelompok kami itu membahas tentang kenapa Hindu Buddha tidak berkembang di Sulawesi. Alasannya itu karena letaknya kurang strategis dan juga letaknya itu bukan di jalur perdagangan antara Cina dan India, sehingga tidak ada kerajaan dan juga candi peninggalan Hindu Buddha di Sulawesi. Oke, terima kasih. Ini apa dulu? Nah, ini kita sudah belajar tentang kerajaan Buton yang ada di Sulawesi pada materi kali ini ya. Nah, mungkin untuk kedepannya kalian akan belajar tentang materi kerajaan Hindu Buddha yang ada di Kutai yang akan dibawakan oleh guru minggu depan. Jadi untuk pertemuan pada hari ini cukup sekian. Boleh dikumpulkan namanya hasil diskusinya? Biasa nilai ya. Ya, saya lihat dulu jawabannya ya. Semoga baik semua jawabannya. Oke. Iya. Belum, kita belum berdoa. Sabar ya. Nah, sebelum kita mengakhiri pelajaran kita pada hari ini, marilah kita berdoa menurut keyakinan dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa di persilakan. Berdoa selesai. Terima kasih untuk pertemuan kita pada pagi hari ini. Semoga ilmunya bermanfaat untuk kalian semua dan tetap semangat menjalani ibadah puasanya. Jangan males-males karena puasa gitu ya. Oke, baik. Cukup sekian ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat pagi. Nah, apa kabar kalian hari ini sehat? Sehat. Sebelum kita mulai belajar hari ini, gue mau absen dulu ya. Apa ada temannya yang tidak hadir hari ini? Ada. Siapa yang tidak Sajid, Davi, Dimas. Kenapa tidak disakitkan atau apa? Sakit sama jalan Bu. Oke, semoga yang sakit cepat sembuh ya. Nah, kita hari ini akan bahas kerajaan pada masa yang Buddha. Nah, kerajaan itu adalah kerajaan tertua di Indonesia. Ada yang tahu kerajaan apa itu? Kerajaan Kutai. Nah, hari ini kita kan bahas kerajaan
masa kejayaannya, masa kejayaan juga. Baru itu ada awal terbentuknya, sama keruntuhan dari kerajaan Kutai. Nah, pada hari ini gua akan membuat kelompok nih, jadi sesuai dengan materi 3 ini ya. Nah, yang kelompok pertama itu ada yang ini, kelompok pertama. Nah, yang untuk yang ini kelompok kedua, dan yang terakhir ini kelompok 3 ya. Nah, yang kelompok pertama itu mengambil terbentuknya kerajaan Kutai. Nah, untuk yang kelompok kedua itu mengambil kejayaan kerajaan Kutai. Dan yang ketiga yang terakhir yaitu keruntuhannya kerajaan Kutai. Nah, lo akan membagikan lembar kerja untuk kelompok hari ini. Jadi, nah, untuk kan diskusi nih dengan kelompok kalian masing-masing. Nah, selama diskusi nanti hasilnya itu ditulis di lembar kerja itu ya. Dan nanti ibu yang terakhir nanti ya sudah selesai kalian berdiskusi dan mengerjakan itu, ibu minta salah satu dari perwakilan masing-masing kelompok mempresentasikan hasil kerja kelompok kalian. Oke Bu. Baik Bu. Bu, dari ini bertanya Bu. Sebentar ya, kelompok satu dulu. Oke. Attitude-nya deh. Sebenarnya tidak ada salah ya, karena kita jadi ketua bapak gitu kan. Dan apa nih, itu tuh sasti yang untuk yang kayak bukti-bukti itu belum ada bukti-bukti ini. Kamu dengar ada yang di sini mengatakan ada kenapa pada yang lain itu menjadikan yang seperti ada yang lain sih. Kayak ini ada yang itu kalau berdasarkan dari itu karena kurangnya literasi itu, jadi dari tahu pasti kapan bentuknya. Kenapa ya warna lembu ya? Di sini temannya mungkin ada yang tahu kan? Atau ada yang tahu? Ya, nah itu dia salah satu hewan yang dianggap terbaik gitu oleh agama itu. Nah, kelompok 3 Nah, mungkin ada di sini yang pernah baca kan atau pernah dengar itu kenapa mereka bisa berselisih? Kami bacanya itu aja Bu, yang perang Bu, yang Kutai Kartanegara, yang perang sama yang perang tuh Aji Pangeran Anyong. Nah, kemudian kalau terjadi perang antara kerajaan itu karena apa? Karena anu biasanya Berkekuasaan ya. Nah, itu mungkin salah satu kenapa jadinya ada perang itu. Oke Bu. Apakah sudah semuanya mengerjakan tugasnya? Sudah? Kelompok 1 sudah? Kelompok 2? Sudah? Kelompok 3? Sudah Bu. Sudah ya? Oke, sekarang ini kita mempresentasikan hasil kerjanya. Nah, dimulai dari kelompok 1. Siapa perwakilannya? Jadi tunjuk untuk kelompok 1. Oke, ini aku. Kelompok 1 dulu ya. Oh iya.
1000 ekor lembu untuk pemerintah mana? Oke, tangan dulu dong. Nah, yang terakhir kelompok 3 saya Bu. Kenapa sih kok bisa menentukan kerajaan kita itu? Nah, dikarenakan adanya perselisihan antara dua kerajaan Kutai Kartanegara dan Kutai Martanegara mulai muncul pada abad ke-16 Masehi. Pada saat itu Maharaja Dharmasatya itu turun langsung dalam peperangan dengan Raja Kutai Kartanegara ke-13 yang bernama Arti Pangeran Anup Panji Negara. Pengutusan Kerajaan Kutai terjadi setelah Maharaja Dharmasatya gugur dalam medan perang dan Kutai Kartanegara memenangkan peperangan tersebut. Oke, tepuk tangan dulu dong temannya. Nah, tiga kelompok sudah masing-masing mempresentasikan ya hasil kerjanya. Nah, jadi untuk saat ini ada yang ingin menyimpulkan nggak dari 3 kelompok ini? Oke, Kesimpulan itu apa namanya kerajaan kita itu awalnya sebuah kubu dulu menjadi kerajaan, terus masa kejayaan itu terjadi pada masa kemudian kelompokan, dan kelompokan itu terjadi karena ada perang antara Kutai Kartanegara sama Kutai Kartanegara. ya, tepuk tangan dulu untuk Sophie. Nah, karena waktunya sudah habis ya, jadi kita tutup ya pelajaran hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua. Gimana nih kelompok hari ini? Baik? Syukurlah. Oke, jadi sebelum Ibu memulai pada hari ini, Ibu akan mengecek kehadiran dulu. Apakah hadirin itu hadir? Ada Ibu. Oke, semoga lekas sembuh ya dan dapatkan semua urusannya. Amin. Oke, langsung masuk aja. Jadi pada hari ini kita akan belajar tentang kerajaan Hindu-Buddha yang ada di Sumatera, yang salah satunya itu nama kerajaan Sriwijaya. Oke, jadi kita langsung saja kasih kalian tugas ya, berupa tugas kelompok. Jadi anak-anak sekalian, kalau kalian bentuk 3 kelompok sekarang sesuai dengan urutan putri kalian, karena sudah terbentuk. Jadi Ibu akan mengasih kalian lembar jawaban ini, lembar soal ini. Jadi di dalam lembar ini kalian tolong tuliskan nama kelompok kalian dan hasil diskusi kelompok kalian. Jadi kelompok pertama menjelaskan tentang sejarah awal kerajaan Sriwijaya, kelompok 2 masa kejayaan kerajaan Sriwijaya, dan kelompok 3 tentang pemerintahan kerajaan Sriwijaya. Oke, jadi setelah menggunakan itu, jadi Ibu ingin sampaikan, jadi nanti Ibu minta perwakilan dari kelompok kalian 1 orang aja untuk membacakan hasil diskusi kelompok kalian, dan untuk teman-teman yang lain saat mendengarkan temannya menjelaskan hasil diskusi kelompoknya, kalau mendengarkan informasi dan diingat, nanti pada saat akhir pembelajaran Ibu akan memilih 1 orang dari kalian semua, perwakilan 1 orang saja untuk membacakan kesimpulan pembelajaran pada hari ini. Jadi Ibu berikan waktu 30 menit, silakan menggunakan waktunya. Iya, tulis dong. Ya, ini pertanyaan. Jadi kalian menjelaskan atau menggambarkan sejarah awal Indonesia. Yang sama siapa yang Kalau jadi mau jadi apa? baik kan? Ada kelompok kedua. Hah, semua?
sedikit kalau misalkan berarti Untuk tiga, ini kan ada banyak paspor kami, boleh nggak cuma dua aja? Biasanya yang dua aja langsung. Iya, nggak apa-apa, silakan dua lagi. Susah sih yang lain tuh lagi buat jadi kayak dua aja ya. Baiklah, Ibu rasa sudah cukup waktunya dan sudah lihat. Oh, belum Kak? Sabar Bu, dimulai dulu. Bu, sekarang di kelompok 3 ya Bu. Iya, kelompok 3 aja dulu Bu, kelompok 1 nanti aja. Kalau kamu nggak usah tak? Bu, kalau kalian bantuin, nggak apa-apa. Kita diskusi. Oh ya. Kamu baik. Apakah sudah semua? Sudah Bu. Sudah ya. Oke, jadi teman-teman bantu jadi. Jadi misalkan paragraf pertama. Mau kamu tiga duluan? Iya. Oh, baiklah. Oke, sekarang tiga. Nggak apa-apa Bu. Sudah. Tiga silakan. Beruntungan kerajaan Sriwijaya. Jadi kerajaan Sriwijaya ini mulai mengalami pada abad ke-11. Nah, jadi kemundurannya itu dikarenakan ada beberapa faktor seperti dari faktor kehidupan, ekonomi dan politik. Nah, di sini akan mengatur beberapa aja, seperti ketika kerajaan Sriwijaya berulang kali diserang Kuala Mandala dari India dan akhirnya terdesak oleh kerajaan Thailand dan Singosari. Selain itu banyak raja-raja yang ditaklukkan yang melepaskan diri. Dan yang terakhir karena kerajaan Sriwijaya mengalami kemunduran dalam bidang ekonomi dan perdagangan. Itu sama tiga. Teman-temannya. Jadi mau kelompok 1 duluan atau kelompok 2 nih? Dua. Oke, baiklah. Jadi mengenai masa kejayaan kerajaan Sriwijaya. Jadi puncak kejayaan kerajaan Sriwijaya itu diraih pada masa pemerintahan Raja Balaputra Dewa. Jadi kejayaan ini dapat dilihat keberhasilannya dari beberapa bidang, yaitu dari bidang maritim. Kerajaan Sriwijaya ini menguasai jalur perdagangan melalui Selat Malaka. Setelah itu, untuk menjaga stabilitas kerajaan, banyak didirikan kayak armada laut itu buat menjaga daerah kerajaan Sriwijaya sendiri. Terus habis itu ada juga di bidang politik, ekonomi, agama. Kalau di bidang politik itu Sriwijaya dianggap sebagai kerajaan nasional pertama karena wilayah kekuasaannya sangat luas. Habis itu karena dalam bidang agama, Raja Balaputra Dewa juga menjalin hubungan erat dengan kerajaan Manggala atau yang kalau itu dipimpin oleh Raja Dewa Paradewa. Mungkin itu disebut kalau ekonomi kan sudah saya jelaskan. Silakan. Jadi untuk sejarah awal kerajaan Sriwijaya itu bisa diketahui
terdiri dari prasasti-prasastinya, yaitu prasasti Watakapur, yang mana diketahui bahwa kerajaan ini berdiri pada abad ke-7 dan pendirinya itu disebut Sultan yang Sriwijaya Nasa. Nah, sejak awal didirikan kerajaan ini, Sriwijaya ini diperkirakan telah berhasil menguasai Sumatera, bagian selatan, Bangka Belitung, dan Lampung. Nah, diceritakan lagi bahwa Datuk Kahiyang ini mengadakan perjalanan yang memimpin 20.000 tentara dari Minanga, Lamongan ke Palembang, Jambi, dan Bengkulu. Dalam perjalanan tersebut, ia berhasil menaklukkan daerah-daerah yang strategis untuk perdagangan, sehingga kerajaan Sriwijaya ini menjadi berkembang dan makmur. Ibu merasa sudah bagus sekali ya, diskusi dan saya juga mendapatkan hasil yang baik. Tepuk tangan lagi sekali. Karena waktu sudah mau habis, jadi kalian sudah mendengar dan mencermati apa yang teman kalian telah bacakan dari hasil diskusi kelompoknya. Jadi ibu minta satu orang untuk menyimpulkan kelompoknya pada hari ini. Silakan satu orang. Ya, silakan Susan. Jadi kerajaan Sriwijaya ini adalah kerajaan yang bercorak muda yang didirikan oleh Datuk yang Sriwijaya Nasa pada abad ke-7. Kerajaan Sriwijaya terletak di tepian Sungai Musi di daerah Palembang, Sumatera Selatan. Pada masanya, kerajaan maritim ini banyak memberi pengaruh di Nusantara. Kerajaan Sriwijaya mencapai puncak kejayaan ketika diperintah oleh Raja Balaputra Dewa yang berkuasa pada abad ke-9. Pada masa kejayaannya, Sriwijaya mengontrol perdagangan di Laut Utama, Selat Malaka, dan daerah kekuasaannya meliputi Kamboja, Thailand Selatan, Semenanjung Malaya, Sumatera, dan sebagian Jawa. Terima kasih Mbak Susan. Tepuk tangan lagi temannya. Ya, karena waktunya sudah habis, jadi saatnya ibu mengakhiri pada hari ini. Dan untuk anak-anak yang ibu sayangi dan ibu banggakan, ya, ibu ucapkan terima kasih banyak kepada kalian atas partisipasi dan kerjasama kalian untuk bisa mensukseskan pernikahan hari ini. Dan ibu juga terima kasih kepada kalian sekalian yang telah berani membacakan hasil diskusi kelompok kalian dan telah menyimpulkan juga. Datanglah ilmu pada hari ini tidak hanya senang sampai kalian di sini saja, tapi kalian langsung siap lebih belajar untuk mendapatkan cita-cita kalian yang lebih tinggi untuk kedepannya. Ya, amin. Amin. Oke, sekali lagi ibu terima kasih banyak. Dan ibu kiri, selamat pagi semua. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Oke, alhamdulillah masih pada semua kan? Ibu hati-hati jangan ngomel lagi ya. Oke, di sini kita akan membahas tentang yang mana? Jadi jawaban. Oke. Baik, di sini kita akan bahas beberapa kerajaan Buddha, khususnya di Pulau Jawa. Yang pertama kita bahas itu adalah Tarumanegara. Ada yang tahu siapa Raja Tarumanegara? Ayo. Dari Pian, siapa Pian? Singawangan. Raja Tarumanegara itu Purnawarman. Letaknya di mana kerajaan Tarumanegara itu? Yaitu di daerah Jawa, Jawa Barat. Nah, dari tapak tilas yang ditemukan yaitu tapak tilas dari Raja Purnawarman.
ada yang menemukan itu. Nah, yang kedua ada namanya kerajaan Singasari. Ada yang tahu siapa nama rajanya? Siapa? Ken Arok mendirikan Kerajaan Singasari pada tahun 1222. Ya. Letaknya Kerajaan Singasari itu ada di Jawa, itu ada di daerah dekat Jawa Timur. Yang ketiga itu ada Majapahit. Dari kelompok tengah ada yang tahu siapa nama rajanya? Siapa? Raden Wijaya. Majapahit didirikan pada tahun 1293. Oke. Di sini Bapak ada tugas untuk kalian. Ini akan membagi kelompok. Di sini kelompok 1, kelompok 2, dan ini kelompok 3. Tugasnya itu apa? Menganalisis apa keunggulan dari Tarumanegara, Singasari, dan juga Majapahit. Untuk kelompok yang pertama yang membahas Tarumanegara dan kelompok 1, kelompok 2 membahas tentang Kerajaan Singasari, kelompok 3 membahas tentang Majapahit. Baik, aku saya kasih waktu selama 10 menit. Ya, silakan kita diskusi. Ya, menganalisis. Ya, ini misalkan ada menganalisis nih, sistem politik itu seperti apa, sosial ekonominya seperti apa, budayanya seperti apa. Terima kasih, Opi. Dari kelompok 1, apa ada kendala? Mana ya? Orang goblok yuk. Nanti ditanyakan ya. Saya tunggu mana jawabannya. Dari kelompok 3, apakah ada yang ditanyakan? Ya. Ya, bisa kalian buka bukunya, buka Google-nya, sambil mencari-cari materi gitu ya. Bantu ya, jangan ada yang siapa? Sofia sama Erwinda. Tiga dan Rina biar lupa kalian. Ya ada Pak. Bobo itu ada. Ya kita ya tugasnya itu kan dari apa sosial politiknya, nah itu ekonominya, sosial budayanya seperti apa. Politik, habis itu ekonomi, budaya, analisis itu kerajaan, itu seperti apa. Iya. Ada masalah? Gimana pengalaman dia itu tidak punya kelompok? Ya, pokoknya baik gitu. Terus bantu temannya ya, jangan kita temannya jaga sendiri ya.
apa-apa ya, sedapatnya jadi ya. Ya ada apa nih Pak? Ada yang tahu kenapa jawabannya? Bisa juga sih. Ya, kan yang di situ dia sudah cantikkan aja gitu. Bisa. Bisa pada yang tertarik. Dan pas tidak bergosip kan? Ayo apakah sudah selesai? Sudah Pak. Sudah Pak. Nomor 1 sudah selesai belum? Nomor 2? 3? Sudah Bapak. Oke. Kelompok 1 silakan perwakilannya menyampaikan pendapatnya atau hasil dari kerja kelompoknya pada hari ini. Silakan. Apa? Sedikit saja. Nanti saya tunggu laporannya jam 12. Nomor 1 itu Karmanegara. Kerajaan Karmanegara ini adalah kerajaan tertua kedua di Nusantara setelah Kerajaan Kutai. Di mana kerajaan ini pernah berkuasa di wilayah barat Pulau Jawa pada abad ke-5 sampai abad ke-7. Bukti tertuanya yaitu ada prasasti Seraruteun merupakan peringatan dari Masehi yang ditandai dengan tapak kaki Raja Kunaonan. Bagus, tepuk tangannya untuk kelompok 1. Dari kelompok 2, siapa yang menyampaikan? Ya, silakan nih Pak. Jadi letak kerajaan Singosari itu diperkirakan di Kecamatan Singosari, Kabupaten Malang, Jawa Timur. Jadi seperti yang kita ketahui, kerajaan juga saling berhubungan memiliki dirayu dan yang Baik, dari kelompok. Baik, kita biar untuk kelompok 2. Dari kelompok 3, siapa perwakilannya? Silakan. Nah, dengan demikian kerajaan itu memiliki keistimewaan antara lain yaitu kekuasaan yang sangat luas, memiliki armada kapal laut yang hebat dengan mengaliri Nusantara, maka dikenal dengan kerajaan Marunda.